Gema Katolik, Gema Katolik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam dunia yang semakin bising oleh berbagai suara, tidak semua yang mengaku berbicara tentang Yesus benar-benar membawa Injil Yesus yang sejati. Banyak ajaran beredar, banyak tulisan mengatasnamakan Injil, namun tidak semuanya berasal dari kebenaran yang diwahyukan Allah sendiri. Ada yang hanya memakai nama Yesus, tapi isinya bertentangan dengan iman yang diwariskan gereja selama 2000 tahun. Maka hari ini, kita akan menyelami sebuah pembahasan yang sangat penting bagi iman kita. Bagaimana cara membedakan Injil palsu dari Injil yang benar-benar asli, Injil Yesus Kristus. Video ini bukan sekedar teori, tetapi sebuah perjalanan rohani untuk meneguhkan iman, membuka mata hati, dan kembali menyadari bahwa hanya Injil Yesus Kristuslah yang membawa keselamatan sejati. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan roh yang haus akan kebenaran. Karena hanya dengan mengenal kebenaran, kita dapat tetap setia pada Sang kebenaran itu sendiri, Yesus Kristus. Ikuti bagian selanjutnya, di mana kita akan memahami latar belakang munculnya begitu banyak Injil palsu dalam sejarah gereja. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 1, pembukaan. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, gereja Katolik telah menyembunyikan Injil yang asli? Atau mungkin membaca berita yang mengklaim ada Injil Yesus yang baru ditemukan di Timur Tengah. Di zaman digital ini, banyak orang terjebak dalam sensasi spiritual yang tidak berdasar. Mereka mengira Injil yang kita pegang selama ini hanyalah hasil rekayasa gereja. Padahal justru sebaliknya, Injil sejati yang diwariskan para rasulah yang menjaga kemurnian iman selama 2000 tahun. Hari ini, kita akan membuka mata hati dan pikiran untuk memahami bagaimana cara membedakan Injil palsu dan Injil asli Yesus Kristus. Kita akan mulai dengan pertanyaan dasar. Mengapa sebenarnya begitu banyak Injil bermunculan dalam sejarah? Mari ikuti bagian selanjutnya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 2. Mengapa banyak Injil yang beredar? Sejak abad pertama, nama Yesus Kristus menjadi pusat iman dan sekaligus misteri bagi dunia. Para rasul menulis kesaksian mereka agar generasi berikutnya mengenal Sang Mesias sejati. Dari sanalah lahir 4 Injil yang kita kenal hari ini: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, beberapa dekade kemudian, mulai muncul tulisan-tulisan lain yang mengaku Injil namun dari teks gnostik dan apokrif. Tulisan-tulisan yang mengaku sebagai Injil, tapi bukan berasal dari para rasul. Kita mengenalnya sebagai Injil Gnostik. Injil Gnostik hingga 52. Teks yang ditulis oleh kelompok yang mencampur ajaran Kristen dengan filsafat Yunani dan mistisisme Timur. Mereka percaya bahwa keselamatan diperoleh lewat pengetahuan, rahasia atau gnosis, Koronat itu. Mereka menyusun kisah tentang Yesus yang berbeda jauh dari pewartaan para rasul. Ada Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, dan lainnya hingga sampai isinya bukan kabar gembira keselamatan, melainkan pandangan mistik bahwa Yesus hanyalah guru rohani, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Gereja tidak menolak tulisan-tulisan itu karena takut, melainkan karena isinya tidak setia pada kebenaran iman yang diwariskan dari para rasul. Dan 70 teks Injil apokrif, tulisan-tulisan kuno yang mengisahkan kehidupan, ajaran, atau mukjizat Yesus dan para rasul, tetapi tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci oleh gereja karena tidak ditulis oleh murid Yesus sebagai saksi perjalanan hidup Yesus. Lalu, kalau begitu,
Mengapa begitu banyak orang tertipu oleh tulisan-tulisan itu? Bahkan sampai hari ini, jawabannya ada dalam bagian berikutnya. Gemma Katolik, Gemma Katolik. Bagian 3, masalah utama, mengapa banyak orang mudah percaya Injil palsu dalam era informasi yang cepat seperti sekarang. Setiap orang bisa menjadi penginjil digital. Sayangnya, tidak semua membawa terang kebenaran. Banyak yang hanya mengejar sensasi, klik, dan perhatian publik. Video di media sosial yang mengatakan Vatikan menyembunyikan Injil Yesus dengan mudah menjadi viral. Padahal klaim itu tidak memiliki dasar sejarah atau teologi. Semuanya hanya dibuat untuk menimbulkan keraguan terhadap gereja. Mengapa orang mudah percaya? Karena mereka tidak memahami sejarah pewahyuan dan proses kanonisasi kitab suci. Mereka mengira gereja memilih Injil secara politik. Padahal gereja hanya menegaskan mana yang sungguh diilhami Roh Kudus. Injil palsu biasanya menawarkan hal-hal yang menarik secara emosional. Rahasia Yesus kecil, kisah cinta Maria Magdalena, atau wahyu tersembunyi. Padahal Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 20, Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku tidak pernah berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Untuk memahami kebenarannya, kita perlu kembali ke dasar. Apa yang sebenarnya diajarkan oleh kitab suci dan gereja tentang Injil sejati. Mari lanjutkan ke bagian selanjutnya. Gemma Katolik, Gemma Katolik. Bagian 4, dasar kitab suci dan ajaran gereja. Gereja Katolik tidak memilih kitab suci secara sembarangan. Prosesnya panjang melalui doa, liturgi, dan kesaksian para martir iman. Sejak awal, gereja menilai setiap tulisan berdasarkan 3 kriteria penting. 1. Apostolis, apakah berasal dari para rasul atau murid langsung mereka. 2. Kanonik, apakah diterima dan digunakan oleh seluruh komunitas gereja. 3. Ortodoks, apakah ajarannya sesuai dengan iman sejati tentang Kristus. 4 Injil kanonik memenuhi ketiganya. Karena itu, gereja menegaskannya dalam konsili Hippo tahun 393 dan konsili Kartago tahun 397. Kemudian disahkan kembali oleh konsili Tronte tahun 1546. Dalam Devum pasal 11, Konsili Vatikan II menegaskan, kitab suci mengajarkan dengan teguh, setia, dan tanpa salah kebenaran yang Allah kehendaki demi keselamatan kita. Dengan demikian, Injil sejati bukanlah teks rahasia, melainkan firman Allah yang hidup, diterangi Roh Kudus, dan dijaga oleh gereja. Setelah kita tahu dasar ajaran gereja, kini saatnya kita mengenali ciri-ciri dari Injil palsu yang sering disalahpahami. Ikuti bagian berikutnya. Gemma Katolik, Gemma Katolik. Bagian 5, ciri-ciri Injil palsu. Injil palsu tidak selalu terlihat buruk. Justru seringkali dibungkus dengan kata-kata indah, penuh rahasia, dan seolah-olah lebih rohani. Namun, ada beberapa ciri khas yang bisa kita kenali. 1. Tidak berasal dari para rasul. Sebagian besar ditulis lebih dari 100 tahun setelah Yesus wafat. 2. Mengandung ajaran yang bertentangan. Misalnya, mengatakan Yesus tidak sungguh mati di salib, atau keselamatan hanya untuk segelintir orang. 3. Penuh unsur mitos dan mistik. Yesus digambarkan seperti makhluk ajaib, bukan Allah yang menjadi manusia. 4. Menolak penderitaan dan salib. Bagi mereka, tubuh adalah jahat, sehingga salib dianggap hal yang memalukan. 5. Mengaku memiliki rahasia keselamatan pribadi. Padahal keselamatan dalam Kristus adalah untuk semua, bukan untuk kalangan tertentu. Itulah sebabnya gereja menolak Injil-Injil ini. Bukan karena menakutkan, tapi karena tidak setia pada kesaksian para rasul. Yesus tidak membutuhkan rahasia tersembunyi untuk dikenal.
Dia datang agar seluruh dunia diselamatkan. Setelah mengetahui ciri Injil palsu, mari kita lihat apa yang membedakan Injil sejati Injil Yesus. Kristus yang diwariskan gereja kepada kita. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 6, ciri-ciri Injil asli Yesus Kristus. Injil sejati memiliki ciri yang tak tergantikan. Ia hidup, membawa kasih, dan menuntun manusia pada keselamatan sejati. Mari kita renungkan tanda-tandanya. 1. Bersumber dari kesaksian para rasul. Matius dan Yohanes adalah saksi langsung. Markus dan Lukas adalah murid mereka. 2. Diterima oleh seluruh gereja sejak awal. Dari Roma hingga Antiokhia. Dari Alexandria hingga Yerusalem, semua membaca Injil yang sama. 3. Sesuai dengan nubuat perjanjian lama. Injil sejati bukan cerita baru, melainkan penggenapan janji Allah. 4. Berpusat pada salib dan kebangkitan. Inti Injil adalah kasih yang rela berkorban. 5. Mengubah hati manusia. Injil sejati tidak hanya mengisi kepala, tapi mengubah hidup menjadi baru. Injil inilah yang gereja wartakan selama berabad-abad. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi kabar gembira tentang kasih Allah yang nyata dalam Kristus. Sekarang kita tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai umat Katolik dapat menjaga diri dari ajaran palsu itu? Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 7. Sikap umat Katolik menghapai ajaran palsu. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk waspada, bukan takut. Yesus mengingatkan dalam Matius 24 ayat 24, akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi. Palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Pelajari kitab suci dengan bimbingan gereja. Jangan menafsir sendiri tanpa terang magisterium. 2. Setia pada tradisi dan sakramen. Di dalamnya, Kristus bekerja nyata bukan hanya dalam kata, tetapi dalam rahmat. 3. Berdoalah kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh kebenaran yang mampu menuntun kita pada seluruh kebenaran. Santo Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 8. Sekalipun kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Kata-kata keras, tapi penuh kasih agar kita tetap teguh di tengah badai kebingungan dunia. Dan akhirnya, setelah semua penjelasan teologisis, kita sampai pada bagian yang paling penting, refleksi dan doa penutup. Ikuti bagian terakhir. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 8, penutup dan doa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil palsu akan selalu ada karena kegelapan tidak suka pada terang. Namun, Injil sejati tetap bersinar karena sumbernya adalah Tuhan sendiri. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengetahui Injil sejati, tetapi juga menghidupinya dalam kasih, pelayanan, dan kesetiaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terang yang sejati, bukalah mata hati kami agar selalu setia pada Injil-Mu. Lindungilah kami dari ajaran palsu dan kebingungan zaman ini. Jadikan kami saksi-Mu yang berani dan penuh kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengenal Injil Yesus yang sejati. Salam dalam Kristus, dan Tuhan memberkati. Amin. Gema Katolik, Gema Katolik.